Untuk video kali ini aku ingin membahas mengenal untung dan rugi jualan sembako dan tips mengatasinya juga. Sembako menjadi salah satu komoditas yang akan selalu ada pasarnya. Meskipun dunia semakin maju, bahkan supermarket yang erat dengan komoditasnya pun memiliki pilihan sembako sebagai produk yang dijualnya. Hal ini memang sangat wajar karena sembako menjadi kebutuhan dasar pangan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Oleh karena itu, berbisnis sembako masih menjadi salah satu usaha dengan prospek yang menjanjikan. Namanya berbisnis, pasti tetap ada yang namanya untung dan rugi. Begitupun jualan sembako. Berikut ini aku akan mengulas tentang untung dan ruginya dalam berbisnis sembako dan memberikan tips mengatasinya. Keuntungan berjualan sembako. Meskipun hanya sembako, kamu tetap bisa mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Inilah beberapa keuntungan yang bisa kamu rasakan saat jualan sembako. Keuntungan yang bisa dirasakan yang pertama ialah pembeli yang selalu ada. Jika kamu ingin menjual barang yang tidak bersifat musiman dan selalu ada pembelinya, jualan sembako adalah pilihannya. Selain selalu ada pembelinya, sembako juga tergolong barang yang fast moving. Artinya, konsumen akan selalu mencarinya setelah mereka habis mengkonsumsinya. Dan yang kedua adalah modal yang relatif kecil. Usaha sembako tidak harus diartikan kamu harus memiliki modal yang besar. Untuk memulainya, kamu bisa mulai dengan skala yang kecil terlebih dahulu. Misalnya dengan menjual salah satu jenis sembako terlebih dahulu atau membuka toko di rumah sendiri. Selain itu, kamu juga mencari beberapa pilihan grosiran sembako untuk mendapatkan harga yang termurah. Dan selanjutnya adalah harga yang kompetitif. Pemerintah biasanya telah menetapkan harga eceran sembako yang dianjurkan. Namun terkadang kondisi di pasaran bisa jauh berbeda semuanya, tergantung pada ketersediaan barang tersebut. Dalam kondisi ini, kamu bisa mengatur harga jual sendiri yang kompetitif. Artinya, besaran profit bisa kamu atur sendiri marginnya. Namun kamu juga harus mematok harga yang kompetitif dengan yang ada di pasaran agar sembako yang kamu jual laris manis dan tetap dicari orang. Dan yang keempat adalah kebebasan pembeli. Keuntungan jualan sembako secara rumahan adalah pembeli diberikan kebebasan untuk membeli seberapa banyak sembako yang mereka butuhkan, sesuai dengan keinginan mereka. Jika di supermarket, biasanya sembako ini telah dipaketkan berdasarkan ukuran tertentu. Nah, jika membeli di warung,
Pembeli bisa hanya membeli sebutir telur saja atau beras 1 liter saja. Tidak adanya pakem dalam hal kuantitas ini memungkinkan pembeli lebih leluasa saat berbelanja. Pembahasan berikutnya ialah rugi atau tantangan jualan sembako. Selain keuntungan saat berjualan sembako, kamu juga akan dihadapkan beberapa tantangan. Tantangan ini juga akan berubah menjadi kerugian. Berikut adalah tantangan yang umum dihadapi saat berjualan sembako. Dan yang pertama ialah harga yang fluktuatif. Seperti yang disebutkan di atas, meskipun telah ditetapkan pemerintah, harga sembako bisa naik dan juga turun harganya. Sangat tergantung situasi permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Hal yang perlu kamu lakukan adalah mencoba lebih sensitif terhadap perubahan harga ini dengan menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi yang ada di pasaran. Dan yang kedua adalah produk memiliki masa kadaluarsa. Sembako termasuk ke dalam produk yang memiliki masa kadaluarsa. Bahkan beberapa di antaranya memiliki periode yang lebih cepat. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk memperpanjang masa kadaluarsanya, karena produk ini harus dalam kondisi segar agar dilirik pembeli. Oleh karena itu, kamu harus memperhatikan baik-baik dalam penyediaan barang ini. Misalnya dalam penyediaan telur, pilihlah telur yang kualitasnya bagus. Jangan sampai memilih telur yang busuk. Yang ketiga ialah persaingan yang ketat. Usaha sembako memiliki persaingan yang ketat di dalamnya. Selain minimarket, sekarang juga ada belanja online. Dari keduanya itu, carilah pembeda dan berikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan di warung sembako. Dan yang keempat ialah keuntungan yang tidak terlalu besar. Meskipun memiliki peminat yang selalu ada, profit dan usaha sembako ini bisa dibilang tidak terlalu besar. Harganya yang fluktuatif dan kompetisi yang ketat di dalamnya membuat kamu tidak bisa menerapkan margin yang terlalu besar saat menetapkan harga jual. Dan belum lagi soal profit calon konsumennya yang berpenghasilan di bawah rata-rata, yang tidak bisa membeli sembako jika kamu menetapkan harga jual yang terlalu tinggi. Dan itulah pembahasan kali ini mengenai mengenal keuntungan dan rugi jualan sembako. Alangkah lebih baik sebelum teman-teman ingin membuka warung usaha sembako, harus mengetahui keuntungan dan rugi menjual sembako, agar nanti setelah teman-teman membuka warung usaha sembako bisa mengatasi kerugian-kerugian yang dihadapi setelah membuka warung sembakonya. Terima kasih ya teman-teman yang selalu setia menonton video aku. Semoga video kali ini banyak memberikan manfaatnya. Bagi teman-teman yang ingin membuka warung usaha sembako sama seperti aku ini,
Semoga di tahun ini niat kalian bisa tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila mungkin di video kali ini ada salah-salah kata maupun perbuatan. Di sini kita sama-sama sharing di warung sembako ya teman-teman. Aku akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.